167, balik lagi kita di Jackpot Jumat Edukasi Podcast KPPN Sanggau. Sebenarnya Jackpot ini kan agenda rutin ya, yang harusnya setiap Jumat kita lakukan gitu. Tapi karena adanya kendala sesuatu hal sehingga kita tidak bisa merutinkan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi di sini gitu. Untuk pertama-tama kita kenalan dulu. Kan kalau tidak kenal maka kenalan gitu ya. Di sini saya Eli Kusuma yang akan memandu jalannya obrolan kita di sini gitu. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Agustinus Prasetyo. Boleh Pak disapa dulu Pak, Sobat Halo, 167 Sobat Pak. Interest 167. Oke, setelah itu ditemani juga dengan CSO KPPN Sanggau, ada Kak Devi Tania Maulana. Halo Sobat Interest 167. Nah, untuk kedua narasumber kita ini pasti udah tidak asing ya untuk Sobat Interest semuanya, terutama yang sering datang ke KPPN Sanggau untuk konsultasi gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi gitu ya, takut kepanjangan nih openingnya. Kita akan membahas tentang apa nih Pak di sini? Kita akan membahas tentang apa nih? Reformulasi IKPA. Oke, reformulasi IKPA. Reformulasi IKPA ini kenapa gitu? Kenapa harus direformulasi gitu? Pasti kan ada sebab-sebabnya ya Pak ya. Nah ini kan isunya juga lagi apa ya? Isunya lagi hangat-hangatnya gitu ya di Satker, karena Satker udah mulai nyaman nih dengan IKPA yang ada gitu kan. Sekarang harus berganti lagi nih formulasinya gitu. Mereka harus menyusun lagi tips and triknya gitu untuk mempertahankan nilai IKPA-nya maksimal gitu. Nah sekarang nih latar belakangnya apa nih Pak? Kenapa IKPA direformulasi gitu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Baik, Sobat Interest 167, IKPA adalah indikator kualitas pelaksanaan anggaran. Nah, karena sebagai indikator kualitas pelaksanaan anggaran, ini adalah untuk mengukur kualitas para pengelola keuangan di satuan kerja kementerian lembaga di dalam mengelola keuangannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa APBN itu merupakan instrumen fiskal pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dengan APBN itu kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, juga mengurangi kesenjangan antar masyarakat tingkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu IKPA itu harus mendorong para pengelola keuangan pada satuan kerja untuk dapat memaksimalkan pengelolaan anggarannya yang sudah disediakan. Nah, secara lebih detailnya mungkin Kak Tania bisa menambahkan. Silakan Kak Tania. Terima kasih Pak Agus ya. Mungkin sejalan dengan yang sudah Pak Agus sampaikan juga, untuk IKPA sendiri dibuat sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, setelah adanya reformulasi ini tentunya karena setelah monitoring dan evaluasi ada berbagai permasalahan yang terindikasi di para satuan kerja. Salah satunya diantaranya yaitu perencanaan yang mungkin kurang baik. Jadi mungkin Satker sudah merencanakan A tapi ternyata realisasinya tidak berjalan dengan lancar. Terus juga ada alokasi yang kurang wajar di Satker. Terus selain itu ada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Jadi ya Pak Agus ya. Jadi misalnya sudah dijadwalkan di bulan Januari atau di bulan Februari tapi ternyata meleset dari yang sudah direncanakan. Tentunya itu juga berdampak pada rencana penarikan dana ya Pak Agus ya. Jadi berbagai permasalahan tersebut dievaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, khususnya di tahun 2024 ini. Jadi untuk Sobat Interest semuanya, setelah kita tahu nih latar belakang kenapa gitu kok IKPA ini direformulasi gitu kan, Sobat Interest harusnya udah nggak perlu bingung lagi, nggak perlu merasa gusar lagi nih, udah nggak perlu kenapa sih harus direformulasi, kenapa karena ini demi mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih baik gitu ya. Pelaksanaan anggaran yang lebih baik sesuai dengan
konsep value for money tadi Iya, ya. betul. Oke, ini kan tadi kita udah membahas latar belakangnya. Sekarang kita bahas masuk ke dalamnya nih. Iya. Untuk aspek kualitas sendiri kan di IKPA ini ada 3 ya. Iya. Aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek kualitas hasil ya, kualitas hasil pelaksanaan. Kita mulai dari yang pertama dulu nih Pak. Iya. Untuk aspek kualitas perencanaan anggaran, ini kan ada 2 indikator ya Pak ya, revisi DIPA dan halaman 3 DIPA. Pertama untuk revisi DIPA dulu nih Pak, apa yang kira-kira berubah di revisi DIPA Pak? Iya, jadi begini Sobat Interest, bahwa di dalam aspek perencanaan untuk sisi revisi DIPA itu ada perbedaan dari formula yang sebelumnya, di mana ada insentif bagi pengelola keuangan satuan kerja yang melakukan revisi dengan sangat minim, dalam arti begini, semakin sedikit melakukan revisi itu nilai IKPA-nya akan semakin baik, ya seperti itu ya. Mungkin kalau terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA, mungkin Kak Tania bisa menambahkan? Ya, untuk deviasi juga ada mengalami kenaikan bobot ya Kak Elia. Yang kalau di per 5 tahun sebelumnya mungkin bobotnya deviasi halaman 3 DIPA ini 10%. Kalau di per 5 tahun 2024 ini direformulasi lah menjadi naik bobotnya Pak Agus, jadi 15%. Oh begitu. Iya. Dan terkait juga mungkin ini Kak Tania, target dari masing-masing jenis belanja. Betul. Ya, deviasi itu diukur untuk masing-masing jenis belanja per triwulan gitu, sehingga diupayakan perencanaan ini harus menjadi lebih akurat lagi. Betul. Baik untuk belanja pegawai 51, belanja barang untuk 52, belanja modal dan seterusnya, harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat pada awal semester ya, atau awal triwulan gitu. Iya, betul. Iya. Terus kemudian untuk deviasi ini kan sebelumnya kan tidak memperhatikan bobot tertimbang ya. Maksudnya bobot tertimbang tuh bobot 51, 52 dan 53 dan 57 gitu. Namun untuk deviasi yang sekarang ini kita memperhatikan bobot tertimbangnya. Misalkan belanja pegawainya ada 50% dari semua pagu, itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Misalkan belanja modalnya ternyata cuma 5%, itu juga menjadi pertimbangan juga dalam penilaian deviasi halaman 3 ini ya katanya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke aspek kualitas pelaksanaan anggaran gitu. Ini kan paling banyak ya pelaksanaan anggaran. Kita mulai bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu yang paling signifikan dulu nih. Yang paling signifikan itu adalah tiadanya dispensasi SPM gitu. Yang awalnya berbobot 5%, sekarang menjadi tidak ada gitu. Tidak ada tapi diakumulasikan di akhir tahun gitu. Nah, itu penjelasannya gimana tuh Kak Tania tuh? Betul Kak Eli. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya itu untuk dispensasi SPM ini sendiri seperti yang Kak Eli sudah sebutkan ada bobotnya 5%. Tapi kalau untuk di per 5 tahun 2024 ini dispensasi SPM ini dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi di akhir tahun dan dibandingkan terhadap total SPM yang terbit di triwulan 4. Jadi ini perhitungannya itu di triwulan 4 ya. Ya, di akhir tahun ya. Iya betul Pak Agus. Jadi nanti untuk SPM yang diterbitkan dengan dispensasi ini setelah dihitung rasionya akan ada beberapa kategori nih yang menjadi pengurang nilai IKPA. Jadi udah tidak lagi dengan bobot 5% tapi menjadi pengurang nilai IKPA. Oh jadi gini ya, ibaratnya dia tuh di sepanjang tahun tidak dihitung, tidak ada bobot, tapi nanti di akhir tahun dia akan menjadi pengurang nilai IKPA gitu ya. Misalkan IKPA-nya 100 gitu kan, ternyata dia ada SPM nih, ada dispensasi SPM di triwulan 4 gitu ya. Dia akan mengurangi gitu ya, mengurangi nilai IKPA-nya ya. Iya, betul sekali. Dan itu pun ada kategorinya ya, dari nilainya 0, pengurangnya 0 sampai dengan 1 maksimal di akhir tahun. Oh begitu, baik. Oke. Kemudian untuk aspek implementasi pelaksanaan anggaran ini juga dari sisi penyerapan anggaran ya, mungkin yang menjadi perhatian lagi adalah untuk belanja kontraktualnya ya. Iya, betul.
juga belanja kontraktual itu kalau dilaksanakan pada triwulan 1 dan 2 itu akan mendapatkan nilai plus ya, dalam arti bahwa kontrak itu kalau misalnya dilakukan pradipa atau sebelum dipa diterbitkan itu akan sangat bagus untuk mempercepat penyerapan anggaran, karena apa? Pada saat dipa diterbitkan itu sudah bisa dilakukan realisasi kegiatannya, kemudian dilakukan pembayarannya, begitu, sehingga manfaat daripada APBN ini bisa dirasakan lebih awal gitu. Nah, itu terkait dengan belanja kontraktual dan penyerapan di awal tahun anggaran, seperti itu. Kalau untuk di bagian penyelesaian anggaran sepertinya nggak ada perubahan ya katanya ya, tetap sama ya. Namanya SPM kontrak diajukan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja ya, 17 hari kerja sebelum di AST. Jadi Sobat Indra 167 harus dicatat ya, 17 hari kerja gitu. Jangan terlambat. Kita lanjut lagi ke pengelolaan UPT-UP nih. Sepertinya di sini ada yang berubah gitu ya. Ada indikator tambahan. Betul, kayak mungkin ini lumayan signifikan ya Pak Agus ya. Ini kita jadi menambahkan komponen UPKKP ya Pak Agus ya, untuk mendorong para satker untuk menggunakan digitalisasi pembayaran. Betul, iya, untuk beralih dari cash ke sistem digital. Iya, seperti itu. Jadi kalau di penilaian IPA sebelumnya UPKKP ini belum dihitung ya. Nah, untuk saat ini proporsinya adalah 10% dari bobot perhitungan pengelolaan UP-TUP tersebut ya. Nah, ini secara detailnya bagaimana Kak Tania? Baik Pak Agus. Jadi untuk penilaiannya, jadi untuk beberapa satker yang mungkin tidak memiliki UPKKP, jadi nilai maksimal di akhirnya itu dikonversikan 90% Pak Agus. Oh begitu. Iya, beda. Nggak bisa 100% berarti bisa, ya. Pak Agus. Jadi yang bisa mendapatkan 100% itu untuk satker yang sudah ada transaksi KKP, sudah ada KKP, sudah ada transaksinya juga. Begitu. Walaupun belum memenuhi target, tetap bisa dikonversikan menjadi 100%. 100% Apalagi kalau sudah memenuhi target, bisa menjadi nilai komponen tambahan 10. Gitu. Jadi himbauan ya Pak ya, untuk betul. Sobat Inter 167 yang belum punya KKP segera mengurus KKP-nya gitu Iya, ya. mengaktifkan KKP dan menggunakannya. Mengaktifkan KKP-nya. Kalau misalkan ada kendala di bank ataupun kendala di yang lain gitu, mungkin bisa bisa konsultasi gitu ya, saling koordinasi sama KPPN gitu ya. Nanti KPPN Sanggo bisa membantu follow up gitu Pak, untuk percepatan pembuatan KKP dan lain sebagainya gitu. Karena sekarang KKP menjadi aspek penilaian. Betul sekali Kak. Kalau sekarang kita lanjut di kualitas hasil pelaksanaan anggaran ya. Itu kita ada di satu indikator aja nih Pak, ada capaian output gitu. Untuk di capaian output ini ada perubahan atau enggak nih Pak? Sebenarnya kalau terkait dengan capaian output sepertinya tidak ada perubahan ya. Tetap aspek yang dihitung adalah ketepatan waktu dan capaian RO gitu. Nah, itu porsinya adalah 30% dan 70%. Ini masih sama gitu. Sementara batas waktu input capaian outputnya juga sama 5 hari kerja. Hari kerja setelah bulannya berakhir. Betul, iya. Jadi kalau merasa bulannya udah berakhir, kalau bisa segera dikirimkan gitu ya, dilaporkan sama karena kan ketepatan waktu juga menjadi penilaian ya Pak Agus ya. Dan menjadi saran ya ini agar teman-teman atau Sobat Inter semua kalau bisa melakukan input capaian output itu 2 hari kerja sebelum batas akhirnya, sehingga bisa maksimal itu. Jangan sampai nanti pada batas akhir itu terjadi kendala pada sistem aplikasinya maupun juga
terjadi kesibukan yang lain sehingga lupa ya. Ya mungkin itu yang bisa mengingat kita- awal bulan kan juga harus mengajukan gaji induk betul gitu ya. ya Kesibukan banyak kesibukan ya. awal bulan. Harus lapor Betul. LPJ gitu kan ya. Ya. Jadi kalau bisa capaian OPT ini diutamakan gitu Betul, ya Pak ya, ya. untuk menunjang nilai IPA yang maksimal gitu. Betul sekali. Iya. Sejak terasa ya Kak Tania dan Pak Agus kalau kita ngobrol-ngobrol gini tuh udah berjalan gitu waktunya. Iya. Udah hampir 3 jam sepertinya Oh, Pak. iya. 3 jam kayaknya dari pagi kita ya. Iya, nanti kalau Sampai kita petang. lanjutin lagi semakin dalam lagi nanti bosen nih sobat interest lihat kita semua. Nanti buat sobat interest 167 khususnya yang mau lebih detail lagi tentang IPA yang mau tahu tips and trik untuk mendapatkan IPA maksimal, bisa lah nanti konsultasi dengan Kak Tania atau bisa langsung telepon gitu ya Kak ya, Iya, atau boleh. bisa WhatsApp. Lebih utama lagi datang ke KPPN ya. Nah, betul. Biar lebih kenal juga Betul ya. sekali. Oke, sebenarnya masih banyak lagi nih yang harus kita bahas, tapi keterbatasan waktu kita cukupkan di sini dulu ya sobat 167 ya. Iya. Tapi sobat 167 jangan panik nih. Kita nanti bakal ada jackpot lagi ya. Setelah Iya, ini bakal betul. ada jackpot Iya. lagi. Dan untuk materinya ini nanti sobat Inter 167 bisa request ya Pak ya. Iya betul. Mau request apa gitu Iya, ya. iya. Misalkan mau request tentang Penyediaan barang dan jasa. boleh gitu ya. Tentang laporan keuangan. Boleh, penyusunan Pertanggungjawaban LPJ bendahara. ya, Iya. boleh juga gitu. Oke. Nanti kalau mau request narasumber bisa Juga bisa. Heeh. Iya. Jadi nanti sobat 167 tinggal komen aja ya, komen aja. Nanti insya Allah kita akan penuhi semuanya ya Pak ya, Iya. sedikit-sedikit kita bantu gitu Iya. ya. Gimana nih Pak? Pamitannya gimana nih Pak? Iya. Sepertinya tidak mau menyudahi ini ya Pak ya. Iya betul. Terlanjur on fire gitu ya. Iya. Oke, sebagai host saya Eli Kusuma meminta maaf kepada sobat 167, sobat interest lainnya apabila ada salah kata dalam pembawaan obrolan kita kali ini gitu. Iya. Untuk Kak Tania, mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak Agus juga? Mungkin cukup ya. Iya, Nanti bisa lebih detail lagi seperti yang disampaikan oleh Kak Eli. Kita bisa lanjut melalui konsultasi langsung, melalui media WhatsApp atau telepon. Kami persilakan untuk semua sobat interest 167 ya. Oke, Betul. kita akan sangat senang. Betul Ya. sekali. Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih sobat 167 telah menonton podcast ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Ya, bye.